Diduga terjebak dalam insiden kebakaran, sepasang suami istri di Palembang, Sumatera Selatan meninggal dunia. Jadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Lisa batal diperiksa karena sakit. Setahun pemerintahan, janji Presiden Prabowo Subianto soal penciptaan lapangan kerja dan membangun ekonomi kuat jadi salah satu penilaian Kabinet Merah Putih. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ian Rahman. Kita jelang Indonesia Update selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Diduga terjebak tak bisa menyelamatkan diri, sepasang suami istri meninggal dunia dalam insiden kebakaran di Jalan R. Sukamto, Palembang, Sumatera Selatan. Evakuasi terhadap korban berlangsung dramatis. Mobilnya lagi muter, depan Kobaran api membakar 3 rumah di Gang Kelinci, Jalan R. Sukamto, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Api berasal dari lantai 2 salah satu rumah dan merambat ke 2 rumah lainnya. Rumah yang terbuat dari kayu ini membuat api cepat merambat. Akibat insiden ini, sepasang suami istri meninggal dunia. Keduanya ditemukan di lantai 2 rumah mereka. Diduga keduanya terjebak dan tak bisa menyelamatkan diri saat api membakar rumah mereka. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses otopsi. Polrestabes Palembang masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sabar. Masa habis yang rumah di bawah langsung naik ke atas, langsung ke sini. Sebelah tuh asap, jadinya ponakan itu masih utuh baju, jadi termakan asap. Posisinya ditemukan di kamar mandi. Informasi selanjutnya datang dari seorang pegawai honorer Disduk Capil Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang diduga dianiaya seorang anggota DPRD Pinrang. Dugaan penganiayaan dipicu anggota DPRD yang merasa tidak dilayani. Saya viralkan Ki, jangan begitu Pak, jangan begitu. Saya honor di sini Pak, tapi saya tidak suka dia kasih begitu. Saya bicara baik-baik Pak, saya bicara baik-baik. Dugaan penganiayaan direkam oleh pegawai honorer Disduk Capil Pinrang. Anggota DPRD Pinrang awalnya datang ingin bertemu dengan sekretaris Disduk Capil Pinrang, namun merasa tidak dilayani dengan baik. Anggota DPRD tersebut kemudian marah dan diduga hendak menganiaya pegawai. Atas kejadian ini, kedua pihak saling melapor ke polisi. Dia datang dan dia bilang dia bilang ya sudah ya. Jadi saya bilang jangan begitu Pak. Terus dia langsung maju ke depan. Jadi saya sudah merasa terancam. Dia sudah dia mau memang sedikit ingin mencekik, tapi karena saya mundur, jadi akhirnya terkesan dia di CCTV cuman menyentuh atau memegang leher saya. Tapi dia berencana mau memukul saya lagi dengan mengepalkan tangan seperti ini. Tapi karena saya bilang saya merekam, jadi dia tidak jadi memukul saya. Bawa pulang, ternyata dia siapkan video untuk menunggu saya. Di situ, baru dia marah-marah sama saya. Saya bilangnya, kupiralkan kok. Ini saya bilang. Jadi saya berusaha mau ambil HP-nya untuk ini. Ternyata katanya waktu saya lihat di itu, ternyata katanya saya mau pukul. Saya mau pukul. Saya mau ambil HP-nya, tapi tidak sempat. Jadi jilbabnya yang saya pegang ada sentuhan sedikit itu. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa telah dipanggil penyidik untuk diperiksa.
Lisa dijadwalkan diperiksa pada hari Senin ini sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik. Namun, kuasa hukum Lisa mengajukan penjadwalan pemeriksaan pada pekan depan karena Lisa disebut sedang sakit. Penetapan status tersangka terhadap Lisa dilakukan pada Selasa 14 Oktober 2025. Lisa dijerat dengan pasal 310 ayat 1 dan atau pasal 311 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik dan atau fitnah. Dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Kompas TV, Saudara, Kabag Penum Ropenmas Divhumas Polri Kombes RD Caniago ini membenarkan bahwa Lisa Mariana sedianya dipanggil penyidik untuk diperiksa pada hari ini sebagai tersangka. Lisa disangkakan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil. Perseteruan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Mediasi antara keduanya di Barreskrim Polri buntu sehingga proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik tetap berlanjut hingga Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka. Mediasi batal dilakukan lantaran pihak Ridwan Kamil menolak berdamai. Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sekali lagi kami sampaikan lebih memilih melanjutkan proses hukum ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena memang dampaknya sudah luar biasa terkait dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik. Mengetahui Ridwan Kamil menolak berdamai, Lisa Mariana pun langsung mencurahkan kekesalannya di Instagram. Lisa mempertanyakan mengapa RK mendadak menolak berdamai dengannya. Kemarin yang berstatement RJ itu PH-nya Bapak sendiri. Hari ini saya nggak bisa datang ke Barreskrim karena saya sakit. Ini saya baru bangun habis minum obat. Kenapa tiba-tiba jadinya menolak berdamai? Kenapa orang-orang bayarannya Bapak ngamuk-ngamuk? Apa belum dibayar? Ngamuk-ngamuk karena kita mau RJ, makanya berubah pikiran. Pak, saya udah gak minta tanggung jawab, Pak. Dua-duanya anak saya yatim. Saya udah terima dicurangin, beneran deh. Gak bakal gue nuntut apa-apa lagi. Tapi tolong dong ya, udah jangan serang kanan, serang kiri. Apa harus gue bongkar semuanya di sini? Cewek lebih dari 5. Capek kalau gue yang diserang mulu, gue mah capek. Nanti hasilnya tetap kita jalanin. Kan seperti saya bilang, main terus. Ini kan masalah aib. Semakin besar nanti di pengadilan, semakin bagus, buka terlebar semua, biar tahu. Jadi di sini jangan memojokkan satu klien. Tapi di sini, dengan perkara Lisa ini membuka bagaimana maskulinnya seseorang akhirnya terbuka di dalamnya itu seperti apa bobroknya. Sebelumnya, Lisa Mariana gencar menuntut Ridwan Kamil untuk bertanggung jawab kepada CA, anak perempuan Lisa. Namun kini, niatan itu telah diurungkan oleh Lisa Mariana. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lain, Saudara, setahun pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Aksi digelar untuk memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. BEM UI ini menyoroti berbagai persoalan, mulai dari kebebasan sipil, kondisi ekonomi, hingga praktik pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi. Dan Saudara, yang Anda saksikan saat ini merupakan BEM dari sejumlah universitas yang berkumpul dan juga ada yang berorasi untuk memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dan informasi terkini dari aksi demo 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Septa Yoga. Selamat sore Asri, ini isu apa saja yang disampaikan oleh para mahasiswa pada demo hari ini?
ya Yan, kalau bisa saya sampaikan di sini ada berbagai macam mahasiswa dari berbagai universitas. Ada Universitas Bung Karno, Universitas Jayabaya, dan juga terakhir baru saja tiba dari Universitas Indonesia. Kalau yang kami cermati dari salah satu mahasiswa maksud kami dari salah satu universitas yang diwakili oleh para mahasiswanya adalah Universitas Jayabaya, ini menyampaikan tuntutan terkait dengan program pemerintah atau program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai masih belum menjawab kebutuhan dasar rakyat dan berfokus kepada sektor pengembangan manusia, gizi, dan juga pendidikan. Setidaknya dari Universitas Jayabaya sudah menyampaikan 5 poin tuntutan dalam aksi hari ini dalam memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Di antaranya adalah reformasi tata kelola program MBG dengan membentuk badan pengawas independen. Mereka menilai bahwa program makan bergizi gratis belum ada transparansinya, datanya belum bisa diakses, dan juga anggaran yang fantastis ini perlu dikawal secara transparan. Kemudian poin kedua adalah soal audit forensik anggaran MBG oleh BPKP untuk memastikan akuntabilitas publik. Poin ketiga dari tuntutan mahasiswa Universitas Jayabaya adalah pembatasan peran TNI Polri hanya pada fungsi logistik di daerah 3T, bukan pengelolaan sipil. Kemudian poin keempat, reformasi kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan guru dan pemerataan infrastruktur. Serta terakhir, poin tuntutan dari Universitas Jayabaya adalah penerapan sistem Open Data Indonesia untuk transparansi kebijakan publik di bidang gizi dan juga pendidikan. Setidaknya 5 poin tuntutan itu yang mewakili tuntutan ataupun juga fokus dari aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jayabaya hari ini. Tapi kalau untuk poin tuntutan dari BEM-SI ataupun juga dari BEM Universitas Indonesia, kami masih harus menunggu karena akan segera melakukan orasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya hari ini. Sementara demikian, kembali ke Anda, Yan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Septa Yoga atas laporan langsungnya dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana karena selesai jeda Indonesia Update akan kembali dengan informasi setahun pemerintahan, janji Presiden Prabowo Subianto soal penciptaan lapangan kerja dan membangun ekonomi kuat jadi salah satu penilaian Kabinet Merah Putih. Ucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara kasus ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya sebesar 13 triliun rupiah lebih. Presiden Prabowo tiba di Kejaksaan Agung sekitar pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Ia mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kejagung yang telah bekerja keras mengusut kasus ekspor bahan baku minyak goreng. Seperti diketahui saudara, Kejagung telah menyita uang senilai 13 triliun rupiah terkait kasus korupsi persetujuan ekspor CPO minyak kelapa sawit periode 2021-2022. Penyitaan ini dilakukan seusai menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari tersangka korporasi Wilmar Group.
Uang ini diterima dari 5 korporasi yang merupakan anak usaha Wilmar, yakni PT Multimas Nabati Asahan dan perusahaan lainnya. Rp149 yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar triliun, sorry. Enggak kita bayangkan ya uangnya. 255 miliar 244 juta 538 rupiah dan 149. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Setahun pemerintahan, janji Presiden Prabowo Subianto soal penciptaan lapangan kerja dan membangun ekonomi kuat jadi salah satu penilaian Kabinet Merah Putih. Sejumlah daerah pun menggelar job fair yang ramai diserbu pencari kerja. Sudah bukan rahasia umum lagi, kini mencari kerja bukanlah perkara mudah. Bahkan banyak lulusan sarjana kini juga sulit mencari lapangan pekerjaan baru. Alhasil, gelaran job fair yang dilakukan sejumlah daerah laris manis diserbu pencari kerja. Salah satunya job fair di Plaza Jambu 2 Kota Bogor, Jawa Barat pada 15 hingga 17 Oktober 2025. 40 perusahaan dari dalam maupun luar negeri menawarkan lebih dari 6.000 lowongan pekerjaan. Yusuf Maulana, satu dari sekian banyak pencari kerja yang mencoba peruntungan di job fair Kota Bogor. Pria asal Sukabumi ini mengaku sudah lebih dari 3 bulan menganggur. Ia pun turut mengikuti job fair untuk mendapatkan posisi di salah satu perusahaan yang ikut membuka lowongan dalam job fair di Plaza Jambu 2 Kota Bogor. Yusuf menyebut kini persaingan ketat karena banyaknya pencari kerja, sementara peluang pekerjaannya sedikit. Sebelumnya pernah ikut job fair, Mas? Belum, baru pertama kali. Baru pertama kali. Ya. Kenapa berharap dari job fair gitu? Kebetulan saya keadaan sekarang lagi nggak kerja. Iya. Saya mau memanfaatkan job fair ini yang difasilitasi oleh wali kota. Oke. Proses sekarang untuk mencari kerja menurut Mas susah nggak sih, Mas? Susah. Sulitannya di mana, Mas, kira-kira? Kesulitannya karena banyaknya minat ya, persaingan ya. Ya, persaingan yang pengen kerja, apalagi lowongan kerja yang sangat minim. Harapan Mas nih sebagai anak muda gitu kan kepada pemerintah untuk terutama untuk penyediaan jasa lowongan kerja gitu. Harapannya apa sih, Mas? Harapannya buat kedepannya pemerintah biar setiap tahunnya bisa memfasilitasi kayak job fair ini, sangat membantu anak muda yang lagi mencari kerja. Mungkin kebutuhannya juga lebih banyak lagi kali ya untuk lowongannya ya. Sebelumnya, pada pidato nota keuangan RAPBN 2026 di DPR MPR, Presiden Prabowo Subianto mengungkap, selama setahun pemerintahannya telah tercipta 3,6 juta lapangan kerja baru dan turunnya tingkat pengangguran menjadi 4,76% dari yang sebelumnya 4,82% di tahun sebelumnya. Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu, dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah. Tentu kita berharap janji pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan baru di pemerintahan Prabowo Gibran benar-benar dirasakan rakyat.
Liputan Kompas TV. Ya, Saudara, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran telah membukukan sejumlah pencapaian. Salah satunya pertumbuhan ekonomi 5,12%. Lalu benarkah angka-angka yang ditorehkan sudah selaras dengan kondisi ekonomi real di tengah masyarakat? Jangan lewatkan laporan khusus 1 tahun Prabowo Gibran, pulihkan ekonomi segera malam ini pukul 20:30 waktu Indonesia Barat live di Kompas TV. Dan saudara, jangan kemana-mana, Indonesia Update akan kembali usai jeda dengan informasi puting beliung di tengah laut terjadi di pantai selatan Lumajang, Jawa Timur. Saudara, puting beliung di tengah laut terjadi di pantai selatan Lumajang, Jawa Timur. Meski tidak menimbulkan kerusakan, fenomena tersebut sempat membuat panik pengunjung pantai. Video amatir warga ini merekam fenomena puting beliung di tengah laut atau water spout di pantai Mbah Drajit, Desa Potgalih, Lumajang. Angin kencang membentuk pusaran vertikal selama 5 hingga 10 menit hingga membuat pengunjung pantai panik. Angin tersebut tidak mengarah ke daratan dan perlahan menuju ke arah barat daya. Meski tidak menimbulkan kerusakan, BPBD Lumajang mengimbau warga tetap waspada. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Indonesia Update hari ini. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yan Rahman, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.